Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan tes TKB untuk semua formasi guru ya atau pendidik. Mengapa? Karena pada materi kali ini yang kita bahas adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik di sini berlaku untuk semua jenis formasi tenaga pendidik atau langsung saja kita masuk ke soal yang pertama karena di sini pembahasannya lengkap jadi untuk bahan belajar juga. Di soal yang pertama, paham yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur serta menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati merupakan teori belajar dalam aliran A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Inquiry. Kata kunci dari soal yang pertama di sini adalah bahwasanya membahas tentang tingkah laku yang bisa diamati dan bisa diukur. Menyatakan bahwasanya pikiran merupakan kotak hitam. Ini kalau kita bahas satu persatu dari pilihan jawaban yang A, behaviorisme. Pada paham behaviorisme ini, studinya tentang tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Sesuai dengan soal yang pertama, jawabannya A. Tapi karena ini untuk belajar, maka pilihan jawaban yang lain juga akan kita bahas. Bagaimana dengan pilihan jawaban yang B? Aliran kognitivisme. Pandangan pada aliran kognitivisme di sini adalah belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya masing-masing. Kemudian yang C, aliran konstruktivisme di sini didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua konstruktif, artinya membangun pengetahuan kita sendiri. Jadi peserta didik membangun pengetahuan sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Teori belajar pada aliran ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi, ini adalah pilihan jawaban yang A, ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2 ya. Di soal nomor 2, teori yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan karena merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Mereka di sini adalah peserta didik atau siswa. Ini adalah teorinya behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, atau inquiry. Kita akan bahas sama tadi di soal yang pertama, teori konstruktivisme. Ini adalah didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Konstruktivisme di sini berfokus pada penyiapan siswa pada penyelesaian masalah. Kemudian, menurut teori ini, bahwa dalam proses pembelajaran, siswa harus dapat penekanan. Karena merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Siswalah atau peserta didiklah yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Ini adalah teori aliran belajar konstruktivisme. Konstruktif artinya membangun pengetahuannya sendiri. Lanjut kita di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 juga sama tentang teori belajar. Teori belajar yang memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini adalah teori belajar A, behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Inquiry. Oke, di sini adalah belajar adalah proses memanusiakan manusia.
memanusiakan manusia adalah kata kunci adalah humanis. Kita ingat, humanisme di sini adalah memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar di sini dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau di soal nomor 3 di sini jelas kata kuncinya adalah belajar untuk memanusiakan manusia. Manusia adalah humanis. Jadi ini adalah aliran humanisme. Pilihan jawaban yang D. Berikutnya di soal nomor 4. Hampir sama di sini teori belajar. Kita ingat di bangku kuliah bahwasanya banyak para ahli yang berpendapat tentang proses belajar. Di soal nomor 4 di sini adalah tokoh yang berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dan berpikir intelektual konkret ke abstrak yang berurutan melalui 4 periode. Ini mudah ini. Proses berpikirnya dari konkret ke abstrak. Ada tambahannya. Berurutan melalui 4 periode. Tokoh siapa yang berpendapat seperti ini? A. Vygotsky, B. Brunner, C. Piaget, D. Skinner, atau E. Pavlov. Oke, kita akan bahas di sini. Kata kunci di sini adalah berpikir dari konkret menuju abstrak. Ini termasuk pandangan aliran kognitivisme. Salah satu tokoh yang berpendapat seperti itu adalah Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak yang berurutan melalui 4 periode. Kita ingat 4 periode tersebut yang dikemukakan oleh Piaget adalah yang pertama adalah periode atau tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, periode praoperasional 2 sampai 7 tahun. 3, periode operasional konkret 7 sampai 11 atau 12 tahun. 4, periode operasional formal 11 atau 12 tahun ke atas. Kita ingat di sini bahwasanya yang berpendapat bahwasanya berpikir intelektual konkret ke abstrak kemudian berurutan melalui 4 periode adalah teori dari Jean Piaget. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 5, Ivan Pavlov. Ini juga adalah tokoh yang berpendapat tentang teori belajar. Yang terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Ivan Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses dengan fase berurutan, yaitu urutan seperti apa? Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Kita akan berikan penjelasan di sini bersama klub matematika. Ivan Pavlov yang terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama adalah fase akuisisi. Kedua, fase eliminasi. Kemudian fase generalisasi dan fase diskriminasi. Jadi, di soal ini adalah dari fase akuisisi tinggal C sama E. Fase eliminasi jelas ini adalah pilihan jawaban yang E. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berikan penjelasan yang lain. Bagaimana pelaksanaan 4 fase ini? Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Pavlov, misalnya, agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu yang dikondisikan. Misal, belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, diberi hadiah berupa tambahan nilai. Diharapkan dengan diberikan tambahan nilai tersebut, anak akan semakin semangat untuk belajar. Sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan.
Jika telah menjadi kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi, siswa tetap semangat untuk belajar. Jadi, di soal nomor 5 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang E. Cukup mudah sekali ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 6. Teori koneksionisme menurut Thorndike menyatakan bahwa A. Unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. B. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. C. Orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. D. Proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak. E. Belajar ialah memahami konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam materi yang dipelajari. Teori koneksionisme. Kita akan berikan penjelasan. Di pilihan jawaban yang A, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Ini adalah teori pengkondisian operan yang dikemukakan oleh Skinner. Kemudian pilihan jawaban yang C, orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. Ini adalah teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Sementara yang pilihan jawaban yang D adalah pembahasan di soal yang terdahulu. Proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari intelektual konkret ke abstrak. Ini adalah teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Di soal nomor 6 di sini, teori koneksionisme di sini adalah belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7. Kita akan membahas lagi menurut Jean Piaget, anak SD berada dalam tahap karena Piaget di sini sangat populer sekali. Saya khawatir ini yang muncul di teori belajarnya. Maka kita akan bahas banyak tentang teorinya Piaget. Anak SD berada pada tahap apa? Tadi kan sudah kita kemukakan 4 tahap. A. Sensori motor, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasio formal, atau E. Pra-operasional formal. Di jawaban yang E, apakah ada pra-operasional formal? Karena di sini hanya ada 4 tahap kan dari Piaget. Periode yang dikemukakan oleh Piaget adalah yang pertama adalah sensori motor. Yang kedua adalah pra-operasional. Usianya 2-7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah operasional konkret 7-11 atau 12 tahun. Yang keempat adalah periode operation formal 11-12 tahun ke atas. Yang ditanyakan adalah anak usia sekolah dasar. Di sini adalah pilihan jawaban yang C, operasional konkret 7-11 atau 12 tahun. Sehingga pada masa ini guru-guru pada masa yang mengajar di guru kelas 1-6, karena di sini anaknya masih tahap operasional konkret, jadi pembelajaran di sini harus diberikan sebuah media pembelajaran sehingga konsep yang diajarkan tidak terjadi miskonsepsi. Untuk SMP berarti periodenya adalah operasi formal 11-12 tahun ke atas. Gitu ya. Siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Dalam periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan operasional. Periode ini disebut operasional konkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Lanjut kita di soal nomor 8 ya. Nomor 8 di sini apabila seorang anak di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung merupakan ciri anak dalam tahap A. Ikonik, B. Inaktif, C. Simbolik, D. Formal, atau E. Motorik. Ini kalau kita ingat, di sini adalah teorinya dari Brunner ya.
Teori Brunner di sini mengatakan atau menggambarkan anak-anak berkembang melalui hanya 3 tahap mental. Adalah ikonik, enaktif, dan simbolik. D dan E nggak ada. Teori Brunner. Formal dan motorik nggak ada. Itu adalah jawaban yang salah. Jadi kalau teman-teman memilih antara A sampai dengan C. Tapi kita akan jelaskan satu persatu. Ikonik, enaktif, dan simbolik itu seperti apa. Yang pertama adalah enaktif. Enaktif di sini adalah tahap anak-anak di mana dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Sesuai dengan soal nomor 8. Jawabannya pasti enaktif, pilihan jawaban yang B. Tapi yang lain bagaimana? Ikonik seperti apa? Simbolik seperti apa? Kita akan bahas di sini. Ikonik di sini adalah tahap yang menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Artinya dalam tahap ini, anak sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Kemudian yang simbolik, tahap ini menurut Brunner merupakan tahap memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek.